Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kali ini kita lanjutkan materinya yaitu mengenai KD 3.2, yaitu tentang struktur dan kaidah pembahasan teks berita, dan KD 4.2 yaitu menulis teks berita. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita bahas KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, struktur teks berita. Struktur yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas dalam media. Struktur yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa yakni berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Struktur yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir berita. Sekarang kita bahas kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah verba transitif atau kata kerja transitif. Contoh 1, ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. 2, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Nah, kalimat aktif ini bisa diubah menjadi kalimat pasif, yaitu 1, mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah. 2, semua anak pasti disayangi oleh ibunya. Contoh verba transitif dalam teks berita yaitu perhatikanlah kalimat berikut ini, di mana kalimat tersebut ditandai oleh predikat akan memulai berimbuhan me. Nah, kalimat ini bisa diubah menjadi kalimat pasif dengan mengubah predikat menjadi imbuhan di, yang menjadi akan dimulai. Yang kedua adalah verba pewarta. Verba pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Contohnya, perhatikan ketiga kalimat di bawah ini. Masing-masing ketiga kalimat tersebut terdapat kata 1. Mengatakan, 2. Memaparkan, 3. Memberitakan. Yang ketiga, konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. 1. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Kedua, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Yang keempat, kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh 1. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. 2. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. 6. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Sekarang kita bahas KD 4.2 yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan. Dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita, baik secara tulis maupun lisan, kamu harus tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk dapat menulis berita, kita harus bisa tahu apa manfaat berita itu sendiri, yaitu dengan memaknai berita tersebut.
Penyampaian berita yaitu dengan memahami ide-ide pokok berita itu. Kemudian kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kita sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide pokok berita sangatlah penting dalam menyampaikan berita. Berikut langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menentukan sumber berita terlebih dahulu, kemudian mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta penting, kemudian mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Setelah menulis berita, kita harus menyunting berita. Untuk itu, perhatikanlah aspek-aspek penyuntingan berita berikut ini. Menyunting berita berarti memperbaiki penulisan berita, yaitu kalau ada kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah bagian-bagian teks yang perlu diperbaiki. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi dirimu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.